Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kristiana Riawinarti, NIM H105116105. Video ini merupakan video lanjutan dari tugas mata kuliah robotika yang terdiri dari 4 bab, yaitu bab lanjutan minggu lalu. Bab lanjutannya adalah bab 7, bab 8, bab 9, dan bab 10. Kita langsung masuk ke bab yang ke-7. Bab 7, What's Going on Sensor. Robot biasanya memiliki 2 jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang ia rasakan, antara lain. Yang pertama, sensor proprioceptif. Sensor ini melihat elemen status internal robot seperti posisi roda, sudut lengan bersama, dan arah kepala menghadap. Yang kedua ada sensor eksteroceptif. Sensor ini merasakan elemen-elemen keadaan dunia eksternal di sekitar robot, seperti tingkat cahaya, jarak, objek, dan suara. Yang dibutuhkan robot untuk memproses masukan sensorik. Kemampuan pemrosesan analog atau digital, yaitu komputer, kabel, untuk menghubungkan semuanya bersama, mendukung perangkat elektronik untuk menggunakan komputer. Baterai digunakan untuk menyediakan daya untuk menyalakan semuanya. Ini berarti bahwa persepsi membutuhkan yang pertama, sensor sebagai daya dan elektronik. Yang kedua, komputasi lebih banyak daya dan elektronik. Yang ketiga ada konektor untuk sebagai alat penghubung. Para peneliti robotika telah menemukan persyaratan penting dari persepsi yang efektif ini dan telah mengeksplorasi berbagai metode termasuk persepsi berorientasi aksi. Ini juga disebut dengan persepsi penginderaan aktif. Selanjutnya ada persepsi berbasis ekspektasi. Pengetahuan tentang lingkungan robot untuk membantu atau memadu mengatasi bagaimana data sensor dapat ditafsirkan. Perhatian dikendalikan tugas, antara lain persepsi langsung di mana lebih banyak informasi dibutuhkan atau mungkin disediakan. Kelas perseptual. Partisi. Dunia menjadi spiritual berpersepsi goris yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan begitu, bukannya begitu dihadapkan dengan sejumlah besar informasi dan banyak posibilitas. Alam memberi kita banyak contoh untuk dan fungsi sensor cerdas, persepsi, berorientasi aksi, persepsi berbasis harapan, fokus perhatian, kelas spiritual, dan fungsi sensor semua dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan akurasi data sensor. Sedangkan ketidakpastian adalah bagian yang mendasar dan tidak terhindar dari suatu robotika tersebut. Ringkasan yang pertama, sensor adalah jendela robot ke dunia melalui exteroception, beralih ke dalam tubuhnya sendiri melalui proprioception. Berarti ada dua, exteroception itu jendela dari robot ke dunia, dan proprioception itu beralih dari dalam tubuhnya ke dalam tubuhnya itu sendiri. Yang kedua, sensor tidak menyediakan status tetapi mengukur properti fisik. Yang ketiga, tingkat pemrosesan sensor dapat mencangkup elektronik, pemrosesan sinyal, dan komputasi. Sensor sederhana memerlukan lebih sedikit pemrosesan dan dengan demikian perangkat keras atau perangkat lunak yang kurang teliti. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke bab yang ke-8. Bab ke-8 itu tentang switch on the like simple sensor. Ini ada positif dan aktif sensor. Ini kalau tidak salah pada bab 5. Sensor pasif mengukur properti fisik dari lingkungan. Mereka terdiri dari detektor yang melihat atau mendeteksi properti yang akan diukur.
Sebaliknya, sensor aktif menyediakan sinyal atau stimulus sendiri, dan biasanya demikian membutuhkan energi ekstra dan menggunakan interaksi sinyal itu dengan lingkungan sebagai properti yang mereka ukur. Sensor aktif terdiri dari emitor dan detektor. Emitor menghasilkan suatu pemancar sinyal. Yang kedua ada switch. Saklar memberikan informasi yang berguna di tingkat elektronik atau sirkuit karena mereka didasarkan pada prinsip sirkuit terbuka dan sirkuit tertutup. Jika sebuah switch terbuka, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui sirkuit. Tetapi, jika sirkuit tertutup, maka bisa mengalir. Yang ketiga ada light sensor. Sensor cahaya mengukur jumlah cahaya yang memengaruhi fotosel. Seperti namanya menunjukkan fotosel. Foto berarti cahaya dalam bahasa Yunani, sensitif terhadap ringan dan kepekaan atau cermin resistansi. Resistansi fotosel lebih rendah ketika diterangi, merasakan cahaya terang tinggi ketika gelap. Dalam arti itu, sensor cahaya benar-benar sensor gelap. Ini dapat dibuat lebih sederhana dan lebih intuitif dengan hanya membalikan output di sirkuit. Kita dapat menggunakannya begitu berarti rendah dan gelap dan tinggi berarti cahaya. Sama seperti yang kita lihat di switch, sensor cahaya dapat diposisikan dengan cerdik, berorientasi dan terlindung untuk meningkatkan akurasi dan jangkauan properti. Mereka dapat digunakan sebagai sensor pasif atau aktif dalam berbagai cara, tergantung dari apa yang kita inginkan, dan mereka dapat membuat properti berikut. Yang pertama, intensitas cahaya sebagai terang dan gelapnya. Intensitas diferensial perbedaan antara fotosel. Break in continuity, break beam. Ubah atau menurunkan intensitas ini menurunkan terang atau gelapnya suatu cahaya tersebut. Yang keempat ada sensor positif resistif. Seperti yang baru kita pelajari, fotosel adalah perangkat resistif yang merasakan resistansi menanggapi cahaya. Ketahanan material ternyata bisa merubah menanggapi sifat fisik lainnya selain cahaya. Salah satu properti tersebut adalah ketegangan. Ringkasan untuk bab 8 yang pertama, sensor dapat diklarifikasikan menjadi sensor aktif dan pasif, sederhana dan kompleks. Ini tergantung dari kita inginnya sensor itu seperti apa. Yang kedua, saklar merupakan sensor yang paling sederhana, tetapi mereka menyediakan banyak variasi dan memiliki banyak kegunaan, termasuk mendeteksi kontak, batas, dan pemutaran poros. Yang ketiga, sensor cahaya hadir dalam berbagai bentuk, frekuensi, dan penggunaan, termasuk fotosel sederhana. Sensor reflektif atau cahaya, temporalasi, dan inframerah atau IR sensor IR. Modulasi cahaya membuatnya lebih mudah untuk menangin cahaya dan untuk mendesain sensor untuk tujuan khusus. Ada berbagai cara untuk mengatur sensor sinar istirahat, tetapi mereka paling banyak dan umum digunakan di dalam motor encoder poros. Selanjutnya, sensor posisi resistif dapat mendeteksi lentur dan digunakan dalam berbagai variasi perangkat analog. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang kita lanjut ke bab yang ke-9. Bab 9, sensor, laser, dan kamera. Ultrasonik atau sonar sensing. Ultrason secara harfiah berarti melampaui suara. Dari ultralatin untuk luar digunakan di sini dengan cara yang sama seperti dalam ultraviolet dan ultrakonservatif dan mengacu pada berbagai frekuensi suara yang berada di luar. Sonar sebelum dan di luar robotika. USG digunakan dalam berbagai aplikasi selain dan sebelum robotika. Dari memeriksa bayi di dalam rahim atau di dalam rahim ibu, itu untuk mendeteksi objek dan penyerangan dalam kapal selam. Ketika sonar ini digunakan untuk melihat
orang-orang tubuh, hasilnya disebut sonogram, ekogram, atau ultrasonogram. Refleksi sepsular. Seperti yang terlihat, sonar sensing didasari pada pancaran gelombang suara yang dipancarkan permukaan dan kembali ke penerima. Namun, gelombang bunyi tidak harus terpental dari permukaan terdekat dan segera kembali seperti yang kita harapkan. Laser sensing. Laser memancarkan radiasi yang sangat diperkuat dan pada satu atau lebih frekuensi. Radiasi mungkin dalam spektrum terlihat atau tidak, tergantung pada aplikasi. Misal, ini salah satu contoh. Ketika sensor laser digunakan sebagai detektor pencuri, mendeteksi adanya pencuri. Mereka biasanya tidak terlihat. Di film-film, kita sering terlihat kisi-kisi laser, tetapi dalam kenyataan membuat pekerjaan pencuri lebih mudah. Selanjutnya ada penginderaan visual. Meskipun kamera dan komputer jauh dari kompleks. Ringkasan untuk bab 9. Yang pertama, kompleksitas sensor didasarkan pada jumlah pemrosesan data yang diperlukan. Sensor juga mungkin memiliki mekanisme yang rumit, tetapi bukan itu yang kita sebagai perhatian dalam robotika. Yang kedua, penginderaan ultrasonar. Ultrason atau sonar menggunakan prinsip waktu penerangan untuk mengukur jarak antara transducer dan objek terdekat. Yang ketiga, penginderaan ultrasonik memiliki kekuatan relatif tinggi dan sensitif terhadap spek luar pantulan. Yang keempat, ultrason tidak hanya digunakan untuk robot dan mesin lain, tetapi juga oleh hewan, lumba-lumba, contohnya ada lumba-lumba dan paus. Yang kelima, laser digunakan dengan cara yang mirip dengan sonar, tetapi jauh lebih cepat dan lebih banyak dan lebih akurat serta jauh lebih mahal. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke bab yang ke-10. Bab yang ke-10, kontrol. Yang pertama, umpan balik atau kontrol loop tertutup. Kontrol loop tertutup adalah sarana untuk mendapatkan sistem robot untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang diinginkan. Biasanya disebut titik setel. Dengan terus membandingkan kondisi saat ini dengan saat ini. Umpan balik mengacu pada informasi yang dikirim kembali secara harfiah umpan balik ke dalam pengontrol sistem. Contoh paling populer dari sistem kontrol adalah termostat. Yang kedua, banyak kesalahan wajah. Perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan dari suatu sistem disebut kesalahan. Dan tujuan dari setiap sistem kontrol adalah untuk meminimalkan kesalahan itu. Yang ketiga, contoh robot kontrol umpan balik. Langkah pertama adalah mempertimbangkan tujuan dari tugas. Tujuan state adalah jarak tertentu atau jarak jangkauan dari dinding. Ini adalah sebuah tujuan pemeliharaan. Karena mengikuti dinding melibatkan menjaga jarak. 4 jenis kontrol umpan balik. 3 kontrol umpan balik yang paling banyak digunakan adalah kontrol proporsional atau P, kontrol derivatif proporsional PD, dan kontrol derivatif integral proporsional PID. Ini biasanya disebut sebagai P, PD, dan kontrol PID. Yang kelima ada kontrol umpan balik pegangan lanjut atau terbuka. Kontrol umpan balik juga disebut dengan kontrol loop tertutup karena menutup loop antara input dan output dan menyediakan sistem dengan kesalahannya sebagai umpan balik. Ringkasan dari bab 10 yang pertama, umpan balik atau kontrol loop tertutup dan umpan balik ke depan atau kontrol loop terbuka adalah aspek penting dalam suatu robotika. Yang kedua, kontrol umpan balik bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pada suatu sistem. Perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan.
Yang ketiga, negara yang diinginkan atau negara tujuan adalah konsep yang digunakan dalam AI serta kontrol teori dan bisa datang dalam bentuk prestasi atau pemeliharaan. Yang keempat, keadaan adalah konsep kompleks dengan arah dan besar dan kumulatif properti. Yang kelima, kontrol proporsional, turunan, dan integral adalah bentuk dasar dari kontrol umpan balik yang biasanya digunakan dalam kombinasi dan kontrol di dunia nyata dan sistem robot dan lainnya. Sekian dan terima kasih.